Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari seluruh dunia. Apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat. Sahabat Dokter Tifa, saya tuh masih pengen terus mendalami apa maksud dari negara gagal yang diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto ya beberapa hari terakhir ini, karena itu tuh artinya udah dua kali nih beliau mention, dua kali nih beliau menyatakan bahwa Indonesia berpotensi untuk bubar atau untuk gagal. Itu pertama kali di tahun 2018 ya, ketika pada satu pidato beliau mengatakan bahwa Indonesia berdasarkan dari buku novel Ghost Fleet itu nyatakan sudah tidak ada lagi alias bubar tahun 2030. Nah sekarang di tahun 2025, 5 tahun sebelum tahun 2030, beliau juga mention lagi, kali ini mengatakan bahwa negara gagal itu kalau ada dua faktor nih, gagalnya tentara dan gagalnya Polri. Nah ini apa maksudnya nih ya? Nah sekarang apakah beliau ini ingin mengatakan bahwa Indonesia ini memang sedang diambang kehancuran atau kebubaran? Artinya kita-kita sebagai rakyat kan mesti belajar juga ya. Apa yang terjadi nih andai kata negara Indonesia ini gagal atau negara Indonesia ini kemudian jadi bubar, itu tuh apa yang terjadi gitu loh. Ya, kita mesti ngerti kan ya. Jadi kalau berangkat dari empirical base, dari negara-negara yang pernah ada dan kemudian bubar atau pernah ada dan kemudian menjadi failure state ya, itu sebenarnya adalah menjadi solusi bagi keberlangsungan dari negara yang bersangkutan gitu. Jadi kalau kalau lihat dari sejarahnya ya, di Indonesia ini, di tanah air Indonesia ini kan udah berapa kali aja ada negara yang besar, kemudian hancur, selang beberapa waktu digantikan dengan negara yang baru, lalu kemudian setelah beberapa tahun atau beberapa ratus tahun negara yang baru itu pun juga hancur gitu ya. Jadi semacam siklus aja sih sebenarnya gitu. Dan biasanya nih ketika kehancuran sebuah negara, maka dalam beberapa waktu itu akan muncul negara baru ya. Jadi negara baru ini diharapkan kan menjadi sebuah solusi bagi berkesinambungannya rakyat, warga yang tinggal di daerah tersebut. Nama negaranya bisa ganti berganti, tapi rakyat kan tetap ada di situ ya. Jadi menjadi sebuah solusi sih untuk rakyat gitu, sehingga rakyat tetap punya negara walaupun nama negaranya mungkin udah berbeda gitu ya. Sejarah di mana-mana juga ribuan tahun bumi ini berada juga negaranya juga berubah-ubah namanya. Yang dulu pernah jaya, sekarang udah nggak ada lagi, tinggal sejarah. Yang dulu nggak ada, sekarang menjadi ada gitu ya. Sekarang kita mau coba melihat dampak seandainya negara Indonesia ini dianggap sebagai failure state atau dianggap gagal dan kemudian bubar. Pertama adalah dari sisi kehilangan identitas dan kedaulatan sebuah entitas negara yang dialami oleh warga negaranya. Dan seringkali ikatan emosional dan kultural ini kan udah melekat sangat kuat. Karena sejarah bangsa ini kan ribuan tahun ya. Jadi bukan cuma 79 tahun dengan adanya Indonesia, tapi sejak dulu selama seribuan tahun pula ya, dari sejak sebelum Masehi pun Indonesia ini sudah diikat dalam sebuah tata negara yang memang namanya tuh ganti-ganti ya sesuai dengan siklus yang terjadi. Tapi negara itu tetap dibutuhkan oleh warga untuk menjadikannya sebagai sebuah apa ya, sebuah kekuatan emosional, kekuatan kultural ya. Dan apabila negara itu bubar dan tidak segera digantikan dengan negara baru, maka identitas kolektif rakyat satu negara akan hilang, kemudian macam-macam lagi lah ya sebuah eksistensi. Dan kalau manusia kehilangan eksistensi itu kan artinya manusia itu kehilangan dirinya ya di dunia ini. Kemudian apalagi yang mungkin bisa terjadi pada negara yang bubar atau gagal ya, ya adanya eh, gimana ya? Jadi negara itu harus dikawal oleh penduduknya. Kalau negara gagal, artinya yang bubar itu kan pemerintahannya kan. Nah, jadi soliditas rakyat itu mesti harus digalang mulai dari sekarang. Apalagi Presiden Prabowo udah menyatakan dua kali lah ya. Jadi soliditas, koherensi dari rakyat itu harus diperteguh mulai dari sekarang. Siapa yang bisa kita jadikan sebagai
eh, ikon atau sebagai tokoh untuk meneguhkan ketika pemerintah yang bubar gitu. Jadi bukan negara yang bubar, tapi pemerintahan yang bubar. Sebetulnya kan gitu. Ya, kita dulu sejarahnya kan, bahkan sampai dengan sekarang pun Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu kan terdiri atas lebih dari 400 negara kan, 400 kerajaan dengan berbagai macam bentuknya. Dan raja-raja yang menguasai daerah-daerah yang sekarang itu pelan-pelan diganti menjadi provinsi ya, itu adalah perekat kuat rakyat yang ada di daerah tersebut. Tinggal nanti setiap raja ya, setiap penguasa dulu namanya raja atau sultan itu ditokohkannya itu lebih lebih teguh lagi sehingga merekalah ini yang nanti akan menjadi sebuah kesatuan dan organisasi mereka tuh ada ya. Mereka lebih teguh lagi, mereka lebih kokoh lagi sehingga rakyat itu bisa diselamatkan dari sisi ikatan emosional, ikatan kultural, ikatan sejarah ya oleh para raja-raja di Indonesia ini ya. Kemudian bagaimana sejarah yang paling modern lah ya, seperti pembubaran Uni Soviet dan Yugoslavia itu kan menunjukkan bahwa meskipun pembubaran atau perubahan rezim bisa menciptakan solusi jangka pendek, tetapi berujung pada ketidakstabilan jangka panjang dan bahkan konflik berdarah, seperti yang terjadi pada Rusia dan Ukraina yang dua-duanya sama-sama dulunya menjadi bagian dari Uni Soviet ya kan, gitu. Nah sekarang eh jangan sampai Indonesia ini lebih jauh mengalami kegagalan ya, karena nggak cuma rakyat sebenarnya, banyak sekali korbannya nanti. Mantan-mantan pejabat itu bahkan akan bisa jadi korban juga. Karena kalau lihat dari negara-negara lain yang negaranya mengalami failure, negaranya mengalami kegagalan, yang diburu pertama kali oleh rakyat itu pemimpinnya ya, presidennya atau mantan presidennya atau menteri-menterinya kan diburu untuk dipersekusi kan gitu, sehingga mereka mesti lari ke luar negeri mencari mencari apa namanya perlindungan di luar negeri kan gitu ya, seperti yang terjadi pada Syria beberapa waktu terakhir. Dan itu bakal sangat mungkin terjadi ya situasi anarkis di mana ketika negara menjadi gagal lalu rakyatnya kemudian mengambil alih, bisa terjadi itu situasi yang sangat anarkis dan yang paling ditakuti adalah terjadinya perang horizontal atau perang saudara yang selama ini selama 79 tahun itu benar-benar bisa kita jaga walaupun beberapa kali sempat terjadi penyulutan-penyulutan di sana sini ya, termasuk kerusuhan besar yang terjadi tahun 1998. Jadi itu semua adalah sebuah jejak sejarah yang sangat sedih, sangat nestapa dan sama sekali tidak kita inginkan. Mudah-mudahan Presiden Prabowo bukan memberi warning, artinya membiarkan situasi itu terjadi, tapi sebetulnya memberikan warning kepada internalnya beliau ya, kepada institusi pemerintah bahwa beliau itu tahu ada gerakan-gerakan atau ada tanda-tanda untuk menuju kepada upaya-upaya untuk menggagalkan negara Indonesia justru dan beliau memberikan warning. Mudah-mudahan seperti itu ya. Saya sangat berharap Presiden Prabowo menjadi presiden yang mampu untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan bukan malah menjadi panitia pembubaran negara Indonesia ini. Demikian yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita sama-sama menjaga agar negara ini tetap utuh sampai akhir zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.